الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه نعم سعد من فعلت دعوة كل ذكر الله سبحانه حتى أرض وشهد لله وشهد وشهد وتعالى الهدى لنا على الخلق وشهد ورضوه وفي سبيل الله ونعمة المحسن محمد وسلم على شيخ القرآن رب اشرح صدري ويسر واحلل عقدة من لساني وعلي لساني وجعلني بحقه أحمد الله سبحانه اللهم يا من خالد ومن بيده لا يلعن ولا يفتن عنك على بحر ولا يفتن عن يفتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى سيدنا قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ونفعنا بك آمين. Dan juga atas para sahabat salam dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat beliau yang sempurna dan baik. Jadi semua sahabat Nabi itu sempurna, semua sahabat Nabi itu baik dari antara baiknya. Oleh karena itu, kada boleh benar mencela satupun dari para sahabat, merendahkan satupun dari sahabat kada boleh benar, dilarang. Ujar Nabi, ashabi kan nujum, para sahabatku itu laksana bintang. Bi'ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Siapa aja dari mereka itu sahabat yang kamu ikuti, pasti kamu akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Berarti apabila kamu mengikuti mereka itu sama dengan mengikuti Nabi. Karena mereka itu dapat ilmu dari mana? Dari Nabi. Ya kan? Mereka itu dapat dari mana? Dari Nabi. Dapat ilmu dari Nabi. Yang mana kita tahu ilmu, kita tahu sunnah-sunnah Nabi, begini akhlak Nabi, begini akhlak Nabi dari mana? Dari sahabat kan asalnya kan turun kepada ulama dari sahabat, tabi'in kepada ulama sampai kepada kita sekarang. Tentu kan asal usulnya kan yang pertama sama sekali menyampaikan dari Nabi adalah sahabat. Dapat ilmu yang pertama dari Nabi adalah sahabat. Jadi kada kawa dilawani sahabat itu pada keabdalannya, pada kehebatannya, kada kawa dilawani. Ya kan, sekalipun wali besar, ya kan, dibandingkan dengan sahabat, ya atau abdal sahabat. Padahal sekalipun sahabat yang tingkatnya di bawah, paling di bawah. Bahasanya sahabat yang paling di bawah tingkatannya, derajatnya, yaitu lebih abdal daripada seseorang wali sekalipun wali besar. Kenapa sebabnya? Jadi mereka itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena mereka itu mendapat langsung sama Nabi. Kemudian syarat dikatakan sahabat, ujar ulama, pertama beriman lawan Nabi. Yang kedua sejaman lawan Nabi, ya kan? Yang ketiga pernah terkumpul lawan Nabi, beriman lawan Nabi, sejaman lawan Nabi, pernah terkumpul lawan Nabi. Itu syarat ketiga. Kemudian setelah terkumpulnya itu sekalipun sebentar, sekalipun terkumpulnya itu peralatan makanan, jalur Nabi umpamanya sama-sama, betul kali lagi sudah dianggap sahabat. Yang penting beriman sejaman, pernah terkumpul sekalipun sebentar. Kemudian terkumpulnya bukan dalam mimpi, namun terkumpul dalam mimpi, ya kan, itu kada disebut sahabat. Seperti Uwais Al-Qarani itu ujar sejaman lawan Nabi, seorang wali besar. Uwais Al-Qarani dari Yaman sana, di mana Sidin hidup di pelosok sana, di desa sana, di dusun sana, yang mana Sidin wali besar. Sejaman lawan Nabi, iman lawan Nabi, cuman kada pernah terkumpul lawan Nabi. Tapi kalau dengan secara mimpi, ada
kan sedento ada ragu-ragu lagi mau secara mimpi ya kan jelas saja, tapi kalau secara ada mimpi secara jaga ada perbankan sedento ngumpul Nabi karena memang daerah jauh dari Yaman ke Madinah jauh banget. Kemudian sini ada bisi mama, ada bisi kuitan. Yang mana kuitan sini itu Tuhan, karena kawan ditinggalkan. Nah, jadi karena baktinya sini lawan kuitan. Karena baktinya lawan sini apa? Karena baktinya sini kuitan, karena kawan ditinggalkan. Ya kan? Jadi Uwais Al-Qarani bukan termasuk sahabat, cuma termasuk tabi'in. Bahkan Uwais Al-Qarani ini ujar ulama Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in yang masyhur. Kalau yang masyhurnya Sayyidut Tabi'in adalah Imam Hasan Basri. Itu yang masyhurnya. Tetapi ada yang masyhurnya yaitu Uwais Al-Qarani. Nah, itu yang masyhurnya. Kemudian selanjutnya syarat dikatakan sahabat Nabi yaitu adalah apa? Itu tadi sudah apa? Iman, sezaman, tawakkul Nabi salah sebentar. Kemudian tawakkulnya itu bukan dalam mimpi, berarti secara jaga, ya kan? Dalam keadaan sadar, ya kan? Kemudian berikutnya itu adalah di bumi ujar. Syarat yang kelima di bumi bukan di langit. Syarat yang terakhir mati dalam keadaan iman. Nah ini puncaknya ya. Mati dalam keadaan iman. Sekalipun lima yang terdahulu tadi ada beratan, tapi meninggalnya bukan dalam keadaan iman, memutuskan disebut sahabat putus. Ya kan? Nah ini jadi penting banget mati dalam keadaan iman. Seseorang aja yang disebut umat Nabi matinya dalam keadaan iman. Namun yang matinya dalam keadaan bukan iman itu bukan disebut sahabat umat Nabi lagi. Auzubillah min dzalik. Semoga Allah mengakhiri hayat kita dengan iman yang sempurna, dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, penuh kecintaan kepada Nabi, penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW, hubungan yang kuat dengan Nabi. Nah, itu adalah itu yang paling kita inginkan, cinta yang penuh dengan Nabi, hubungan yang penuh dengan Nabi. Apabila mati dalam keadaan demikian, pasti saja sudah dia matinya dalam keadaan iman yang sempurna. Ya kan? Itu tadi. Jadi semua sahabat itu sempurna, semua sahabat itu baik, dan terbaiknya saleh beratan, alim beratan. Semua sahabat alim beratan, saleh beratan, kadang ada alimnya, kadang ada salehnya. Ya kan? Sahabat itu adalah paling afdal dari semua umat Nabi. Umat itu kan bahasa kita ini apa anak buah ya. Jadi memang sahabat itu disebut sahabat, padahal kan dia umat Nabi juga katanya. Ya kan, saya itu anak buah Nabi juga kan. Nah, jadi paling afdal anak buah Nabi, umat Nabi adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi seandainya sahabat yang paling rendahnya dikatakan umpama itu lebih afdal daripada seorang wali sekalipun wali besar. Dan kemudian lagi sebagai satu salawat dan salam yang dengan keduanya sebagai satu salawat dan salam yang dengan keduanya kita dapat memperoleh segala maksud dan tujuan. Dengan salawat dengan salam apa yang kita inginkan Allah akan mengabulkan. Sampai-sampai doa tidak bakalan dikabulkan oleh Allah kalau tidak didahului dengan salawat dan tidak ditutup dengan salawat. Oleh karena itu kan kita berdoa itu awalnya alhamdulillah, salawat, kemudian doa, lima doa, kemudian ditutup salawat, kemudian alhamdulillah. Itu jadi di antara supaya doa kabul awalillah dahulukanlah
jangan alhamdulillah salawat, tutup dengan salawat alhamdulillah, maka doa akan kabul. Apa yang kita inginkan dengan salawat, Allah akan mengabulkan kita. Sebagaimana sudah disampaikan, sekaliannya baca salat kepada Nabi, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Allah akan beri rahmat kepadanya 10 rahmat. Satu salat saja dari Allah atau satu rahmat saja dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang bersalat kepada Nabi Muhammad sekali, itu sudah mencukupi, sudah memuaskan. Apalagi yang Allah beri 10 rahmat, apalagi yang Allah dapat Allah yang beri salawat kepadanya 10 rahmat. Salawat begininya ya Allah. Bahkan orang yang baca salawat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ibadah yang pasti diterima itu ibadah sholawat. Ada lagi satu, Al-Quran aja, itu juga itu yang pasti diterima. Itu adalah ibadah baca Al-Quran, ibadah sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana disampaikan juga bahwa satu salawat saja itu orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad, sekalipun satu salawat itu sudah ia mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya cahaya tersebut di hari kiamat nanti dibagikan kepada orang-orang yang di padang mahsyar, niscaya mereka mendapatkan bagian cahaya hanya satu salawat saja. Itu tersebut di dalam hadis Nabi yang tersebut dalam kitab Dirabul Miskin. Ada sebuah kitab Dirabul Miskin yang dikarang oleh seorang ulama besar, Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf dari Jeddah, dari asal Hadramaut juga. Nah, seandainya satu salawat saja yang dibagikan satu nur satu nur daripada satu salawat, satu cahaya daripada satu salawat, seandainya dibagikan kepada orang-orang padang mahsyar, itu sudah menerangi atau dapat bagian cahaya ke semua orang yang di padang mahsyar. Bagi 2, bagi 3 dan seterusnya. Ini daripada hebatnya. Ujar ulama boleh sekalipun orang itu baca salawat karena khusyuk, kasih kemarin hati tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Imam Tariqat Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ini Imam Tariqat Asy-Syadziliyah, Tariqat Asy-Syadziliyah. Nah, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili sini memimpin Nabi. Sedangkan mimpi Nabi ini benar mimpi orang soleh, wujud. Mimpi wali itu wujud. Bagi seorang ulama besar, seorang wali kutub, seorang imam Tariqat Asy-Syadziliyah. Sini mimpi Nabi. Lalu bertakwalah Nabi, apakah sholawat seseorang yang baca bertakwalah Nabi? Orang Nabi maksudnya, biarkan wahai Rasulullah bersabda, barang siapa bersolat kepadamu sekali, niscaya dia akan dapat rahmat 10 rahmat, atau niscaya dia akan diberi sholawat oleh Allah 10 sholawat. Itu apakah itu bagi orang yang khusyuk membacanya atau yang kada? Ujar Nabi, sekalipun kasih kemari hatinya tetap maka itu mendapat 10 itu tadi. Bahkan tambahannya dia akan mendapat pahala seperti gunung, ka'amhalil jibal. Itu baru satu salawat. Allah Ta'ala beri rahmat 10, tambahannya dia akan mendapat pahala seperti gunung yang besar. Yang pahala ini diperoleh bagi orang baca sekali yang tanpa hatinya kasih kembali, hatinya ada khusyuk. Lalu bertakwanya bagaimana? Wahai Nabi, kalau orang yang khusyuk, ujar Nabi, kalau orang yang khusyuk bacanya,
itu tidak ada yang tahu pahalanya melainkan hanya Allah. Nah, daripada saking besarnya salat lah. Padahal sebut satu salat aja nanti apa? Nanti dibaca ya kan? Kasih tahu kembali hati atau sudah dapat 10 rahmat ya ada tambahan apalagi seperti gunung pahala yang Allah berikan khusus baginya. Berulang khusus bacanya, ingat lawan Nabi ketika membaca itu ada yang tahu pahalanya melainkan hanya Allah saja. Sudah juga disampaikan bahwa orang yang bersolat itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bersolat Nabi kepada Nabi Muhammad, Allah sampaikan salawat yang dibacanya itu kepada Nabi Muhammad dan disebut namanya dan nama orang tuanya di sisi Nabi Muhammad, di hadrat Nabi Muhammad. Siapa yang menyampaikan? Yaitu malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berarti kenal dengan orang yang baca salawat kepada Nabi, apalagi nang ngerancang nang apa nang banyak bacanya begini ya. Bahkan Nabi kenal bukan hanya ngaran ini aja ngaran orang tuanya dikenal oleh Nabi juga. Ujar ulama ini termasuk daripada kebaktian seorang anak kepada orang tua. Kenapa? Karena benar berkatnya Nabi kenal dengan orang tuanya. Berkatnya Nabi kenal dengan orang tuanya, luar biasa. Ada gampang dikenal Nabi ya kan? Luar biasa. Ini adalah kebanggaan yang luar biasa bagi orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana sekarang sudah bahwa orang bersolat itu hukumnya apa? Hukumnya wajib itu di dalam sholat. Demikian juga mengucap salam kepada Nabi hukumnya wajib di dalam sholat. Karena di dalam sholat kita ada Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Coba anda dibaca itu ada sah sholatnya. Ya kan? Kemudian dia dibaca di dalam sholat karena kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Termasuk daripada rukun sholatnya. Jadi baca sholat dan salam kalau Nabi hukumnya wajib yaitu di mana? Di dalam sembahyang. Dan mendapat ampunan segala dosa bagi kita dengan berkat salawat, dengan berkat kita mengucap salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Mana apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Tambahannya pula Allah mengampuni dosa kita dan dosa keluarga. Dosa keluarga, jadi berkat kita baca salawat keluarga tak umpat juga diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ngarannya termasuk daripada apa namanya luar biasa. Seseorang ini sampai keluarga apa tak umpat juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya. Serta bagi orang-orang yang berada di desa dan di kota ya kan? Serta bagi orang-orang yang berada di desa dan kota-kotanya, berarti orang yang sekampung lautinya dapat juga. Orang yang sekampung lautinya pun itu juga dapat dua berkat dari salawatnya, yaitu diampuni dosa. Jadi ngarannya ini menguntungkan benar lawan orang banyak. Sikum aja nanti bacanya terbalik apa? Nang dapat apa namanya keampunan. Baik bukan hanya nang bacanya akan tetapi keluarga orang sekampung mintu juga luar biasa. Berarti ini termasuk daripada silaturahim juga. Orang baca salawat termasuk daripada silaturahim juga. Dari mana silaturahimnya? Berkatnya diampuni dosa keluarga, dosa orang yang di kampungnya. Ya kalau adalah kemudian amma ba'du maka berkata pelayan para penuntut ilmu di Masjidil Haram. Ini yang berbeda ini itu yang menyerahkan kitab ini. Asalnya kitab ini matanya berupa syair.
Matanya berbentuk syair yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari dari India. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Bakri Syafaq, Syekh Muhammad Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syafaq. Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syafaq ini yang menyarahkan kitab matan daripada kitab ini. Jadi asal kitab ini namanya Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Awliya. Ini yang mengarang matan berbentuk syair, lalu disyarahkan oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syafaq. Itu adalah cuman ini sudah diterjemahkan malah ke dalam Arab Melayu. Yang mana pengarang kitab ini adalah Sidin, adalah pengajar di Masjidil Haram. Pengajar di Masjidil Haram. Hamba yang banyak dosa sudah sering dan kasrat, ini tawaduk dari Sidin. Tawaduk daripada pengarang kitab ini, Sidin mengaku banyak isi dosa. Ya, mengaku banyak isi kesalahan. Memang bagus seseorang itu mengaku banyak isi dosa, mengaku banyak isi kesalahan, bagus banget, memang dianjurkan, sangat dianjurkan. Yang mengharapkan ampunan dari Tuhannya yang mempunyai pemberian, ya kan? Tentu aja semua pemberian siapa yang memberi? Allah. Rezeki siapa yang memberi? Allah. Apanya yang ada pada diri kita, di tangan kita, itu Allah yang memberinya. Siapa ngarang sini yang mengarang kitab ini? Yaitu Abu Bakar bin Almarhum Muhammad Syafaq, dikenal dengan Syekh Bakri Syafaq. Itu dikenal dengan Syekh Bakri Syafaq. Semoga Allah berlaku lembut kepadanya, maksudnya berlaku lembut sayang kepadanya dan kepada sekalian muslimin. Jadi doa daripada pengarang kitab ini, mudah-mudahan disini Allah menyayangiku dan menyayangi sekalian muslimin. Nah, ini doa daripada Sidin. Jadi Sidin berdoa bukan hanya untuk diri Sidin saja, tetapi Sidin juga berdoa untuk semua orang muslim. Jadi semua orang muslim dapat doa Sidin juga. Jadi memang orang-orang saleh itu, para wali itu, mereka kadang mau berdoa untuk diri sendiri aja, untuk pribadi sendiri saja kadang, tetapi mereka berdoa berbawaan mereka berdoa, ya kan? Bahkan berbawaan berdoa ini termasuk daripada termasuk daripada yang mendekatkan atau qabul yang sangat diharapkan qabul doa. Karena namun kita berdoa untuk diri kita sendiri, yang mana diri kita ini kan ya orang banyak dosa, banyak kesalahan, ya kan? Rasanya lamanya doa qabul tuh rasa apa gitulah, ya kan? Kayak rasa kada pantas modelnya dah. Tetapi namun berbawaan muslimin muslimat, kan di antara muslimin muslimat itu kan pasti ada orang, ada yang mulia, ada yang alim, ada yang saleh. Berkat mereka akan jadi qabul. Itu pentingnya nang berbawaan itu. Jadi apabila kita berdoa dengan jamaah, nang bukannya adalah mendirikan sendirian, dengan bagus besar kita niatkan ini muslimin muslimat, atau niatkan banyak keluarga dan sebenarnya siapa itu kita niatkan orang salihin, aulia dan seterusnya sebenarnya. Dengan berkat mereka doa kabul. Karena namun kita sendiri berdoa rasanya rasa awam, modelnya banyak dosa, ya kan? Banyak kesalahan dan sebagainya, ya kan? Banyak kemaksiatan yang kita lakukan, ya kan? Rasa ada pede modelnya, ya kan? Rasa ada pede modelnya, ya kan? Rasa siapa tidak hanya bahasa itu adalah pantas katakanlah modelnya gitu adalah rasa ada pantas modelnya. Tapi namun kita membawaan, yang kita bawa ini orang-orang hebat, berkat mereka itu yang bisa kabul Tuhan. Paham tak?
Kemudian sungguh sebagian dari kawan-kawan, semoga Allah memperbaiki keadaanku dan mereka. Jadi Bapak meminta kepadaku agar aku menulis sebuah syarah. Sungguh sebagian dari kawan-kawan, ya sama-sama sahabat-sahabat sendiri, kawan sendiri, semoga sendiri Allah memperbaiki keadaanku dan mereka. Nampak tadi mereka kawan meminta kepadaku agar aku menulis sebuah syarah yang ringkas. Nah, jadi asal usulnya, jadi sini mengarang kitab ini atau menyerahkan kitab matan daripada matan Hidayatul Azkiyah. Nah, itu asal usulnya daripada kawan sini meminta supaya sini menyerahkan kitab, mengarang kitab. Nah, itu asal usulnya. Lalu kawan sini tadi didoakan sini, semoga Allah di sini memperbaiki keadaanku dan mereka. Nah, ini doa daripada sini untuk kawan dan untuk aku. Nah, kan? Itu apa? Kawan doa aja. Doa untukku dan kawan, dan Allah membagusi, memperbaiki, ya kan? Keadaanku, halku dan mereka itu kawan. Yang mana kawan tadi meminta kepadaku agar aku menulis sebuah syarah yang ringkas yang menjelaskan tentang isi kandungan sebuah qasidah. Ini asal kitab yang bernama Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Awliya. Jadi asal kitab ini itu berbentuk syair, ya kan? Ngarannya Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Awliya, yang dikarang oleh Al-Arif Billah Al-Syekh Zainuddin Al-Arif Billah. Itu kemungkinan billahnya mungkin tertinggal dalam Al-Arif Billah Al-Syekh Zainuddin bin Asy'ari Ali bin Asy'ari Ahmad Al-Ma'bari, itu Al-Malibari Asy-Syafi'i dari India. Nah, ini jadi yang mengarang matan atau asal kitab ini adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari dari India yang berbentuk syair. Kemudian disyarahkan oleh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syabaq. Ya kan? Dan Sidin menganggap syarah Sidin ini ringkas. Padahal syarah Sidin ini termasuk syarah yang apa? Syarah yang luas, cuma Sidin menganggap ringkas saja. Ya kan? Yang mana Sidin menyerahkan kitab ini itu atas permintaan dari kawanan juga. Yang mana mazhab Sidin adalah Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i. Kemudian di sini semoga Allah merahmati beliau. Nah, ini doa daripada Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syabaq untuk Syekh Zainuddin Al-Malibari. Semoga Allah merahmati beliau dan memberi anugerah kepada kita. Nah, ini ulang sini Mama mendoakan untuk kita tujuan kepada kita. Amin. Semoga kita termasuk di dalam doa ini. Allahumma asyrikna bi du'ai shalihin. Itu bagus kok dibaca dulu. Allahumma asyrikna bi du'ai shalihin. Ya Allah, masukkanlah kami di dalam doanya para shalihin. Jadi orang-orang saleh di mana saja berdoa, masukkanlah kami wahai Allah di dalam doa mereka. Sedangkan doa-doa orang saleh semuanya luar biasa. Bagus, berarti dibaca doa ini, Allahumma asyrikna bi du'ai shalihin. Allahumma asyrikna bi du'ai shalihin. Allahumma asyrikna bi du'ai shalihin. Jadi apa? Ini luar biasa ya kalau kita membaca doa ini, karena dengan kita membaca doa ini maka kita masuk di dalam doa-doa para salihin di mana saja mereka berada. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi ya kala-kala saat ya kan mendapatkan berkah yang luar biasa, ada sangka-sangka ya kan mendapatkan berkah yang luar biasa. Itu bang berkat mereka para sholihin, kita termasuk di dalam doa mereka.
Nah ini di sini pengarang kitab berdoa juga untuk kita dibuat sidin juga. Tentu aja untuk kita ini kita akan membaca, kita akan mendengarkannya, ya kan? Atau kita akan mempelajarinya, dan memberi anugerah kepada kita dengan madad beliau. Semoga kita sama-sama mendapatkan madad dari beliau. Yang mana Allah memberikan madad kepada pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, juga mudah Allah memberikan madad kepada kita. Madad itu pemberian yang luar biasa dari Allah. Pemberian yang luar biasa, bisa berupa ilmu laduni, ya kan? Bisa berupa apa? Berupa iman yang sempurna, bisa berupa keyakinan, bisa berupa apa? Rahmat yang khusus dari Allah, bisa berupa apa? Pertolongan atau bantuan dari Allah, bisa berupa apa? Mahabbah dari Allah, bisa berupa ridha dari Allah. Nah, sebagaimana Allah memberikan madad kepada pengarang kitab itu Syekh Zainuddin Al-Malibari, semoga Allah juga memberikan madad kepada kita berkat beliau, ya. Dan juga ibu kita, guru-guru kita, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, mudah-mudahan sama-sama mendapatkan madad daripada beliau. Sebagai satu syarah yang mengandung penjelasan atas makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka ujar Syekh Muhammad Bakri Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syabab, ujar Syekh, maka aku pun mengabulkan permintaannya, yang walaupun aku bukan seorang yang ahli untuk itu. Oleh karena kekawalan tadi, memohon kepada Sidin agar Sidin menyerahkan kitab Pak Hidayatul Akhir tadi. Lalu di sini aku kabulkan permintaan kekawanan sekalipun aku bukan ahlinya. Dan ini termasuk daripada mengabulkan hajat kawan. Ya kan? Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Nah ini, jadi apabila kita ketujuh mengabulkan hajat orang, niscaya Allah juga mengabulkan hajat-hajat kita. Man qadha hajat akhihi fid dunya qadha hajatahu yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Man qadha hajat akhihi fid dunya qadha hajatahu yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya di dunia ini, niscaya Allah akan mengabulkan hajatnya di akhirat nanti. Paling kita perlukan itu hajat di akhirat dikabulkan oleh Allah. Itu paling kita perlukan. Sangat-sangat kita perlukannya Allah. Sangat-sangat kita harapkan. Sedangkan hajat di dunia kita memerlukan mana? Hajat di dunia memerlukan mana? Apalagi hajat di akhirat baginya. Di antara cara untuk supaya hajat kita di akhirat dikabulkan Allah, yaitu kita mengabulkan hajat saudara kita di dunia sini. Nah, ya kan? Itu namanya berkat. Nah, ya kan? Itu namanya berkat. Berkat itu adalah definisinya ziyadatul khairil ilahi. Itu definisi berkat, yaitu tambahan yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahan kebaikan dari Allah. Ziyadatul khairil ilahi, tambahan kebaikan dari Allah. Ya kan? Itu definisi berkat oleh ulama. Kemudian seraya sambil mengharap agar aku dapat masuk ke dalam jalan tersebut secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Nah, jadi di antara harapan Sidin mengabulkan hajat kekawanan yang meminta aku menyalahkan kitab Hidayatul Akhir,
di antara hajat sidik mudahan di sini aku masuk di dalam golongan mereka ahli tasawuf, golongan mereka para aulia, para sholihin. Sekalipun secara bertahap, berangsur-angsur, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh orang yang berkata, ada sebuah syair mengatakan, apa aja syair? Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falahu. Artinya maka serupailah mereka jika kalian belum termasuk seperti mereka, karena sesungguhnya menyerupai para tokoh itu adalah satu keberuntungan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mengikuti jalan para aulia, para sholihin, kita akan termasuk di dalam mereka, sekalipun kita bukan seperti mereka. Allah akan memasukkan di dalam golongan mereka. Atau kita menyerupai bagaimana akhlak mereka, mengikuti bagaimana akhlak para aulia, para ulama, para sholihin, kita ikuti akhlak mereka. Ya kan? Kita turuti akhlak mereka, kita serupai akhlak mereka, sekalipun kita bukan termasuk dari mereka. Maka kamu yang mengikuti akhlak mereka, menyerupai akhlak mereka, akan Allah masukkan di dalam golongan mereka. Ya kan? Luar biasa. Itu dengan menyerupai, dengan mengikuti, bisa menjadikan sebab termasuk di dalam golongan mereka. Man kaffara sawada qaumin fahuwa minhum. Itu ada sebuah ulama juga yang mengatakan, ya kan, ulama itu ada sebuah ucapan kita tahu. Barang siapa dia itu ketujuanan, ya kan, ketujuanan, mengikuti jalan mereka para aulia, dia akan dimasukkan di dalam golongan mereka. Oleh karena itu, hendaklah yang kita ikuti, yang kita idolakan para aulia, para sholihin, orang-orang yang hebat di sisi Allah, orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Mereka lah yang kita ikuti, mereka lah yang kita idolakan, mereka lah yang kita serupai. Bukan orang fasik, bukan orang kafir, bukan orang yang tidak dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akarnya mengikuti orang yang kada dapat pandangan rahmat, mengikuti mereka, menyerupai mereka, mengidolakan mereka, itu menyebabkan rugi. Nauzubillah. Orang kafir umpamanya, pahal orang kafir dituruti juga umpamanya, ya kan? Ya palak orang kafir dituruti juga umpamanya, atau orang fasik dituruti juga, disukai juga. Jangan itu bahkan menyebabkan kerugian. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Nang diidolakan, nang dituruti itu orang saleh, wali, karena ini menyebabkan untung. Menyebabkan bila jadi untung berkat mereka. Itu salah. Kira-kira paham kan? Waktunya baru pulang lagi lah, sedikit kali ini. Kemudian, dan aku beri nama syarah ini. Nah, jadi kitab ini sini diberi nama dengan Kifayatul Adhiyah wa Minhajul Asfiyah ala Hidayatil Azkiyah ila Tariqil Awliya. Ini ngaran kitab ini. Dan bahannya asalnya kan memang bahasa Arab, kemudian diterjemahkan kepada Arab Melayu. Kemudian, dan ketahuilah oleh mujizat, wahai orang yang memperhatikan atas hal itu. Nah, ketahuilah sini, wahai orang yang memperhatikan atas hal itu. Maksudnya hal jalannya para aulia, metodenya para aulia. Itu jelas supaya kita dapat mengikuti jalan mereka, supaya kita dapat menuruti mereka. Sebelumnya kenali dulu. Nah,
riba apa ya kadang kali ingat apa peribahasanya apa? Apa? Nah, tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Ya tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Nah, jadi kenali dulu baru kita bisa mencintai mereka. Baru kita bisa mengikuti jalan mereka, menuruti mereka. Nah, kenali dulu jalannya. Ya kan? Kenali dulu jalannya. Sudah kenal, maka bisa kita menuruti, mengikuti yang adalah ini. Nah, dengan demikian, kalau kita menuruti, kalau kita mempraktekannya dengan kenal, ya, atau kalau kita menurutinya, menyerupainya dengan kenal jalan mereka, dengan kenal bagaimana akhlak mereka, budi pekerti mereka, ya, dan sebagainya. Bahwasanya tidak ada bagimu Yazidin, tidak ada bagimu pada syarah ini melainkan hanya sekadar menghimpun dan menukil perkataan para ulama dan sulama. Ujar Sidin ini termasuk daripada tawadhu Sidin juga. Sebenarnya di sini aku ini hanya menghimpun, bukan mengarang, menghimpun, mengumpulkan banyak dan menukil. Nah, ada mengarang tak ada di sini. Aku ini cuma mengumpulkan banyak. Di mana ucapan para aulia, ayo ini ucapan wali ini kemudian diambil kemudian dijadikan sebuah kitab. Itu adalah. Jadi menukil perkataan para ulama dan sulama. Jadi aku ini menukil banyak, aku ini mengumpulkan banyak daripada ucapan mereka para ulama, para sulama. Sedikit demi sedikit dia dikumpulkan sini, akhirnya menjadi sebuah kitab. Ujar Sirin adalah dan di mana aku mengatakan di dalam kitab syarah ini dia berkata, namun Sirin mengatakan di dalam kitab ini ada ucapan dia berkata, maka maksudku adalah syarah dari putra penulis qasidah ini yang diberi nama Maslahul Atqiya wa Manhajul Asliya. Jadi di dalam kitab ini, di dalam syarah kitab ini di sini, namun aku ada menyebutkan dia berkata. Maksud dia berkata itu di sini siapa? Yaitu anak dari pengarang kitab. Berarti anak daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari. Karena anak Sidin ada juga menyalahkan kitab Hidayatul Azkiyah. Ada anak Sidin, anak daripada anak asal mengarang matan atau anak asal mengarang berupa syair tadi, ya kan? Ada anak Sidin yang menyalahkan juga, ya kan? Sedangkan pengarang kitab Syekh Muhammad Abu Bakar bin Muhammad Basyaba ini Sidin berarti menyalahkan 6 orang yang berikutnya, ya kan? Ada orang pertama, ada orang yang berikutnya Sidin yang menyalahkan. Tambahin sama sekali berarti menyalahkan anak Sidin sendiri. Apabila ada di dalam kitab ini dia berkata maksudnya anak Sidin itu tak di sini. Yang mana anak Sidin ada menyalahkan kitab namanya Maslahul Atqiya wa Manhajul Asliya. Maka yang diharapkan dari orang yang menemukan satu kesalahan dari syarah ini untuk memperbaikinya setelah dia mengamati dengan cermat. Allah mungkin